anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi kita di pertemuan baru di tema 1 Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah. Kali ini kita akan belajar untuk muatan pembelajaran PPKN. Anak-anak siapkan alat tulis, buku petik, dan buku tulis harian tematik ya. Yuk kita mulai belajar online hari ini bersama Bu Stella. Semangat! Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita mohon berkat dari Tuhan meskipun kita belajar dari rumah. Bu Stella pimpin dari sini, anak-anak ambil sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkatilah kami, lindungilah kami supaya kami dapat belajar dengan baik meskipun melalui online. Tuhan, berikan kami semua kesehatan dimanapun kami berada. Semoga Engkau selalu menjauhkan kami dari segala yang jahat. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan kami pasrahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa, berarti sekarang kita semangat belajar. Oke, anak-anak, kita lihat ya topik pembelajaran hari ini apa. Jangan lupa didengarkan dengan baik apa yang akan Bu Stella sampaikan dan perhatikan video ini sampai terakhir. Oke? Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Karena ada 5 sila, maka Bu Stella akan jelaskan satu persatu ya. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari sila pertama. Nah, anak-anak, masih ingatkah contoh pengalaman sila pertama di tempat bermain yang kita bahas minggu lalu? Adakah yang masih ingat? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah ya. Nah, di sini ada gambar suasana kelas anak-anak. Ketika tidak ada wabah virus corona, kita akan melakukan kegiatan yang sama seperti gambar tersebut. Ya, setiap pagi setelah anak-anak baris dan masuk ke dalam kelas, pengamalan sila pertama yang dilakukan kita bersama-sama adalah berdoa sebelum belajar, sama seperti yang sudah kita terapkan tadi. Meskipun online, kita tetap harus berdoa ya. Dan yang kedua, itu mempersilahkan temanmu yang beragama lain untuk berdoa sesuai dengan tata caranya masing-masing ya anak-anak. Kita perlu ingat bahwa agama di Indonesia itu ada 6, maka kita juga harus saling menghargai satu dengan yang lain ya. Bagaimana cara anak-anak berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, semuanya baik adanya. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda ya anak-anak. Dan jangan jadikan perbedaan ini sebagai suatu masalah. Justru kita harus bangga dengan perbedaan ini, kita bisa hidup saling rukun. Setuju anak-anak? Kita masuk pada sila yang kedua ya anak-anak. Kita lihat. Nah, ini ada contoh pengamalan sila kedua Pancasila untuk di sekolah ya. Anak-anak bisa perhatikan ada gambar 3 orang siswa ya yang sedang menggunakan seragam sekolah. Yang satu itu sudah ada 2 anak ternyata sudah memiliki luka ya di bagian kepalanya masing-masing, sedangkan yang di tengah itu melerai atau memberikan
jarak supaya mereka tidak terus berkelahi. Lalu contoh pengamalan sila kedua Pancasila ini apa toh? Nah, untuk pengamalan sila kedua anak-anak, kita bisa menggunakan bahasa yang santun saat kita berbicara, baik dengan orang tua, guru, nenek, kakek, ataupun dengan teman-teman kita pada saat kita berkomunikasi sehari-hari ya. Usahakan kita gunakan bahasa yang santun. Dan yang kedua, seperti gambar yang sudah kita lihat tadi di awal anak-anak, ini ada 3 orang siswa ya, yang satu melerai kedua temannya yang sedang berkelahi. Maka menolong teman yang mengalami kesulitan itu sesuatu yang baik, dan ini contoh pengamalan sila kedua yang bisa anak-anak terapkan ketika situasi tidak pandemi ya. Karena kita masih online, berarti anak-anak harus mempelajari teorinya dulu dan menyimak melalui gambar. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan ini ketika wabah virus COVID sudah berakhir ya, anak-anak. Sedangkan untuk sila ketiga, kita bisa lihat di sini ada beberapa siswa ya, empat siswa yang sedang bermain di halaman sekolah. Ada cowok dan cewek di situ ya. Lalu apa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah? Yang pertama adalah kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, kegiatan ini biasa kita lakukan anak-anak ketika kita sekolah offline ya. Ini sangat seru sekali kegiatannya. Bersama dengan warga sekolah kita membersihkan sekolah, kerja bakti. Nah, yang kedua, kita bisa bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Kalau anak-anak perhatikan dengan baik, gambar tersebut ternyata memiliki perbedaan anak-anak. Terlihat dari warna kulitnya, terus suku yang bisa anak-anak lihat, terus cara mereka bermain tetap bahagia ya, terlihat dari ekspresinya tersenyum dan tidak ada perasaan saling menghakimi satu sama lain. Justru mereka hidup rukun pada saat istirahat. Bu Stella berharap anak-anak ketika masuk sekolah bisa menerapkan ini dengan baik ya. Lalu untuk sila keempat. Nah, di sini contoh pengamalan sila keempat itu juga Bu Stella berikan 2 ya. Yang pertama itu bermusyawarah saat berdiskusi anak-anak. Dan yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Ini 2 contoh yang Bu Stella sampaikan biasanya terjadi dalam satu waktu atau bersamaan ya anak-anak. Contohnya ketika kita mau berdiskusi atau bermusyawarah tentang pemilihan ketua kelas. Ini sangat seru sekali anak-anak dilakukan. Karena apa? Kita nanti bisa memilih sesuai kriteria kita berdasarkan beberapa nama-nama yang akan menjadi ketua kelas. Lalu kita akan mengambil suara dengan menghitung siapa yang paling banyak. Dan di sini kita juga akan belajar cara menghormati pendapat orang lain. Semoga suatu saat nanti anak-anak juga bisa melakukan kegiatan ini ya. Sila yang terakhir atau sila kelima. Di sini contoh penerapan sila kelima di sekolah yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik, lalu bersikap sportif dalam pertandingan. Nah, anak-anak, setiap warga sekolah itu berhak melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi, anak-anak tidak perlu khawatir, semua dengan porsi yang sama dan semua akan diperlakukan secara adil. Lalu, pesan Bu Stella, ketika bermain dengan teman-teman, silahkan anak-anak bersikap sportif ya, terutama dalam pertandingan. Tidak boleh ada yang menggunakan emosi, kecewa, dan ingin menang sendiri. Itu tidak baik ya anak-anak. Sebaiknya kita menghargai dan kita terus berjuang dari kekalahan kita. Jadi kita harus sportif ya, menerima dengan ikhlas hati dan dengan penuh rasa tulus, karena ini salah satu poin penting dalam kita menerapkan sila kelima Pancasila di sekolah.
Begitu ya anak-anak. Karena Bu Stella sudah menyampaikan materi hari ini, sekarang Bu Stella mau mengukur seberapa paham atau seberapa yakin anak-anak sudah memahami materi yang Bu Stella sampaikan. Maka tugas tematik hari ini anak-anak simak dengan baik ya bersama orang tua. Yang pertama, kerjakan tugas dari buku Bu Petik 2A halaman 85 sampai dengan 87. Anak-anak cari nomor 2 dan nomor 4 saja. Ya, Bu Stella ulangi nomor 2 dan nomor 4 saja. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis harian tematik jawabannya saja. Dan tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung yang rapi. Diberi tanggal, nama, dan tanda tangan orang tua di akhir hasil pekerjaan anak-anak. Jangan lupa untuk foto hasil pekerjaan dan kumpulkan di Google Classroom masing-masing kelas. Ingat ya, dikumpulkannya jangan sampai lebih jam 9 malam. Nah, Bu Stella akan menjelaskan cara mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 4. Yuk, diperhatikan baik-baik. Untuk soal nomor 2, di situ diminta untuk memberikan tanda centang. Karena anak-anak mengerjakan di buku tulis harian tematik, maka anak-anak tuliskan jawabannya saja. Seperti contoh pengerjaan yang Bu Stella tampilkan, di situ nomor 2, poin A, ada soal dengan jadwal piket kelas ditentukan melalui musyawarah. Siswa yang mendapat giliran piket harus titik-titik. Nah, anak-anak langkah pertama pilih dulu dari ketiga kotak itu mana yang menurutmu benar. Setelah itu, kalian tuliskan pilihan kotaknya dalam sebuah kalimat. Contoh, Bu Stella pilih yang 2A pada poin A, itu Bu Stella pilih datang terlambat. Maka kalian tuliskan seperti itu ya. Tidak perlu memberikan tanda centang. Yang B sama seperti yang A, kalian baca dulu perintah soalnya dan pilih jawabannya. Setelah memilih, kalian tuliskan jawabannya. Di sini Bu Stella ambilkan contoh saja, Bu Stella milih yang nomor 2 poin B, Bu Stella tuliskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu seterusnya sampai poin C. Bu Stella berharap kalian menuliskannya dengan nomor itu 2 dan poinnya A kecil titik sesuai dengan soalnya ya. Oke anak-anak. Untuk soal yang nomor 4, cara pengerjaannya masih sama seperti nomor 2. Silahkan anak-anak berikan nomor dan poinnya. Misalnya nomor 4 poin A. Tuliskan pilihan jawabanmu. Begitu seterusnya sampai poin yang B. Oke anak-anak, jangan lupa tuliskan dengan huruf tegak bersambung yang rapih ya. Semangat! Karena pembelajaran online hari ini sudah selesai, Bu Stella juga sudah menyampaikan materi dan tugas yang akan kalian kerjakan. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang belajar online hari ini. Berkatilah kami dalam mengerjakan tugas hari ini, semoga dapat teliti dan dapat mengumpulkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Semoga Engkau selalu memberikan kami kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki berlimpah. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan kami pasrahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, anak-anak tetap di rumah saja ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap di rumah. Sampai jumpa di tayangan video pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.